Kira-kira bosan apa? Baru ulang tahun, karena besok ulang tahun lagi, mau datang terus. Kenapa kok Nabi kita itu dirayakan hari kelahirannya nggak membuat orang bosan? Bahkan kenangannya nggak pernah terlupakan. Dan semua umatnya ingin setiap harinya, setiap saatnya untuk merayakannya, bahkan memuliakannya. Shallu ala Nabi. Ternyata ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Allama Bahrul Fahama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga disyaratkan oleh Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ada 10 keistimewaan Nabi besar Muhammad. Kira-kira mau dengerin nggak 10 keistimewaan Nabi? Jangan kabur ya. Ini janjinya kabur, harus dikasih kuli. Di situ diceritakan 10 keistimewaan Nabi yang nggak dimiliki oleh siapapun. Dan itu nggak bicara tentang keistimewaan dari segi khuluqiyah, enggak. Dari segi akhlak, enggak. Diceritakan keistimewaan dari segi khalqiyah, perawatan. Jadi Nabi kita ini kalau dalam kitab Maulid disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi kita Muhammad itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya dan perawatannya. Kalau akhlak itu hadirin sesuatu yang timbul dari segi batin. Kalau khalqun sesuatu yang timbul dari segi zahir yang kelihatan. Itu akhlak yang kelihatan. Ini katanya Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, kalau akhlaknya Nabi, wah mungkin kita cerita dari sekarang sampai kiamat nggak bakal habis dikupas oleh seluruh manusia tentang akhlaknya Nabi. Tapi dikatakan hadirin, kalau ada orang yang ahli meriwayatkan akhlak Nabi besar Muhammad dengan sifat-sifatnya akhlak, dengan semua kata-kata
Makanya yang indah dari mulai diciptakannya langit sampai berakhirnya bumi semuanya ini cuma uji Nabi aja kerjaannya. Itu habis langit, habis bumi semuanya habis, sedikit pun hadirin akhlaknya Nabi belum semuanya dikupas. Sallu ala Nabi. Makanya Habib gak cerita akhlak, gak bakal cukup, insya Allah berkahnya ada, amin. Kita cuma ingin cerita kemuliaan Nabi dari segi khalqiyah, perawakan. Disebutin di situ hadirin, ayo kita baca qasidahnya sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ambil berkahnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa ini memang kita lagi ditanya, jadi kita caranya disuruh qasidah itu biar bisa ngambil tisu. Hadirin, disebut tadi kemuliaan Nabi kita Muhammad. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Nabi itu dari peranakannya, makanya kita nggak bosan-bosan melihat hari kelahiran dia. Kenapa? Nabi itu perawakan zahirnya disebut lam yahtalib qattu taha mutlaqan abada. Nabi itu tahu nggak, manusia yang belum pernah semasa hidupnya sekalipun jadi mengalami ihtilam. Paham kira-kira ihtilam? Ihtilam paham nggak? Apaan? Bilang paham, apaan kata tahu? Ihtilam ya, itu kalau dalam bahasa Arab, kalau anak laki-laki udah mulai masuk usia balik, mimpi anu ketemu anu keluar anu, paham ya? Paham? Apaan? Bukan nggak tahu lagi masih anu. Keluar air, kalau laki-laki keluar air apa? Air mani. Itu namanya ihtilam. Jadi mimpi sampai keluar sperma, masuk usia balik. Itu Nabi itu belum pernah mengalami seumur hidupnya. Sekarang ada yang bilang, terus kalau nikah gimana? Nggak kuat spermanya para? Ya, itu masalah sperma Nabi keluar itu bukan godaan setan. Tapi kalau orang mimpi sampai keluar begituan, itu namanya apa hadirin? Li'annahu minasyaitan, datang dari godaan setan. Makanya orang kadang-kadang kan menghayal ya. Kalau keluar itu setannya, ya kan? Nabi seumur hidup belum pernah ihtilam, begitu nggak bisa. Sallu ala Nabi. Perawakannya seumur hidup jarang hadirin manusia yang balik tangan. Ini pilihan dari pilihan hamba Allah. Jadi
yang pertama apa Nabi tadi? Gak pernah ihtilam. La yahtalim qattu taha mutlaqan abada, selama-lama. Itu gak pernah Nabi kita Muhammad. Nah yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW ditanya kenapa sih kok gak pernah ihtilam? Nabi itu gak pernah ihtilam memang karena al-ihtilamu minasyaiton. Ihtilam itu bisa muncul karena godaan setan. Buru-buru Nabi kita Muhammad mau digoda setan. Sayyidina Umar aja hadirin, di dalam hadis Nabi ceritakan Umar itu dari tegasnya, dari beraninya, jangankan lagi manusia mau macam-macam sama dia, setan aja takut sama dia. Wa idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Jadi kalau Sayyidina Umar ini masuk gang sini, loh, setan lihat Umar, kabur. Jadi setan kesini saya kabur. Kalau dia setan lari. Ini Sayyidina Umar. Nah kalau kita gimana coba? Kita ngejar setan, setannya ngejar kita lagi. Mau dibilang? Beda. Itu Nabi kita Muhammad, makanya dari perawakannya aja kayak gini. Sallu ala Nabi. Dan setan gak bakal berani mau menyerupai Nabi. Kamu coba berani ngimpi aja. Ada orang ngimpi terus setan mau bilang saya Nabi Muhammad, setan ngomong gitu. Saat itu langsung terbakar. Udah hilang. Sep hilang. Mana? Kabur mampus. Itu berkahnya Nabi kita Muhammad. Gak bisa setan. Dan kedua Nabi kita itu wa ma tasa'aba aslan fi madas zamani. Seumur hidupnya Nabi itu nggak pernah tasawuf. Tasawuf tahu nggak? Tahu. Apaan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini cara aja mendingan ya. Tasawuf itu kalau kita lagi capek-capek atau ngantuk-ngantuk terus kita apa namanya? Hah? Muak. Iya, menguap. Nah, menguap benar. Jadi kalau ini itu seumur hidup Nabi nggak pernah. Di sini pernah nggak? Enggak. Alhamdulillah sekali nggak pernah, berkali-kali sering. Berarti kita sama Nabi sekali aja nggak pernah. Kalau berkali-kali sering. Kalau Nabi sekali pun nggak pernah. Ditanya sama ulama, kenapa sih kok Nabi perawakannya nggak pernah, sekali aja nggak pernah? Katanya ulama dijawab, li'anna tasawuba kana minasyaitan. Itu juga tasawuf itu datang dari setan juga. Apalagi kalau orang lagi ngaji-ngaji gini, lagi bahas-bahas ilmu, bahas-bahas yang namanya hukum, setan paling gak demen. Dikiwil-kiwil kuping kita. Nanti tempat duduk kita ditaburi hari ini. Itu racun-racunnya setan yang bikin panas. Ini kapan pulangnya ya? Ini Ustaz ini kita sumpahin aja biar Subhanallah. Itu yang pertama apa tadi tidak pernah? Yang kedua tidak pernah? Hafalin ya. Nah sekarang yang ketiga yang keempat. Ya Rabbi bil Mustafa. Ini kata ulama Allah salihun hadirin. Yang ketiga, Nabi itu disebut dalam kitab Hidayah dibilang apa hadirin? Minhul dawa falam tahruk. Semua binatang-binatang melata. Kalau melihat kehadiran Nabi besar Muhammad, itu hadirin datang menghampiri Nabi. Bukannya lari, begitu Nabi dekat sama dia. Kalau kita nih, mohon maaf, kalau kita nih
Ada kucing kita datengin, kira-kira lari apa dekat? Lari. Kucing aja takut sama kita. Kalau binatang-binatang itu nggak ada yang lari dihampiri Nabi. Subhanallah. Sekalipun macan, singa, macan. Datang. Itu di bawah. Onta pernah sakit, kakinya pincang katanya. Sakit duduk, lihat kambing datang lewat. Tapi sampai. Oh, datang. Tahu banyium kakinya Nabi. Apa gini? Katanya biarin kawin. Jangan biarin. Onta ini ngalap berkahnya saya. Shallu ala Nabi. Pernah nggak kita dicium sama onta itu? Onta datang, binatang-binatang datang, ayam datang, makan makanan sibuknya teman-temannya makan. Nabi, nyamperin Nabi cuma cium kaki. Udah biarin deh. Ini semua salah kayak tadi. Abi datang di rumah orang, masya Allah. Ini orang kampung ini mau masuk bulan sama surga semuanya Nabi. Kalau menghampiri Nabi nggak ada, kecuali yang nggak dekat Nabi itu apa? Wama waqa'at dubabatun fi jismil hasan. Lalat, tadi anjing, babi, yang gitu-gitu dia nyadar dirinya. Tapi Assalamualaikum kayak begitu aja. Itu kata Nabi ucapin salam. Kayak kita ini assalamualaikum ayuhan Nabi. Waalaikumsalam. Nabi ngomongin apa? Ini binatang kirim salam. Subhanallah. Binatang-binatang nyadar yang najis, yang kotor-kotor, jorok-jorok nggak mau dekat sama Nabi karena tubuhnya Nabi bersih, halal bersama Pak. Kalau Nabi duduk di majelis ini duduk nih, habis itu ditinggalin tempat yang diduduki tadi itu. Baqiyat ibuhu fihi ayyaman wa intawajah. Masih cemerlang harumnya walaupun ditinggalkan sama Nabi beberapa hari. Coba bapak-bapak berdiri dulu, terus cium depan. Bawa apa? Sakit. Insya Allah wangi, amin. Atau kita lagi meriahin Nabi Muhammad nih, wangi semuanya, insya Allah amin. Itu Nabi nggak sama sama makhluk yang lain, nggak bisa disamain. Dari peranakannya tuh kayak gini. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Binatang nggak pernah lari ya. Terus yang keempat, binatang seperti yang jorok-jorok itu nggak pernah hinggap di tubuh Nabi besar Muhammad fi jismil hasani. Nah sekarang yang kelima yang keenam, ya Rabbi bil Sallallahu alaihi wasallam. Yang berapa tadi? Yang kelima keenam. Yang kelima Nabi kita Muhammad itu disebut di dalam kitab bi khalfihi ka'amami ru'yatin tabat. Jadi kalau Nabi itu mandang ke belakang, Nabi itu nggak perlu noleh. Kalau kita kan mandang ke belakang, ada apa nih di belakang? Tahu nggak? Ada nggak? Nggak tahu kan? Mesti noleh dulu kan? Taruh dulu. Oh ada tulisan pemuda generasi agama.
muda generasi bangsa agama. Loh, kalau kita tahu, kalau saja melihat belakang itu sama seperti saya memandang ke depan. Shallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya basyarun nakal basyar, manusia tapi nggak sama seperti itu. Itu dari segi perawatan. Seolah-olah di belakang Nabi ini ada dua mata lagi seperti mata di depan ini. Nah ini pernah diriwayatkan dulu di masa Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini mau masuk Islam gak gampang percaya orang. Dia belajar dari ahli kitab Taurat, Injil, Zabur. Sifat-sifat Nabi itu diantaranya, sifat-sifat Nabi itu diantaranya gak menerima zakat, menerima sedekah, dan diantara dua bahunya ada tulisan Khatamun Nubuwah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba sama ngetek dari Madinah. Coba saya mau ngetek kalau memang Muhammad itu betul seperti yang diterangkan di dalam kitab Taurat, baru saya mau beriman. Tapi kalau menurut cerita kamu Anda nggak percaya. Datang ke rumahnya Nabi. Bukannya Nabi. Ahlan wa sahlan biman ja'a bil bayyinah. Nabi langsung tahu. Ahlan wa sahlan, selamat datang buat orang yang nyari bukti. Tahu. Nabi udah kasar dulu sebelum dia mau berbuat, mau tahu buktinya baru benar. Ditanya, ya Muhammad, siapa kamu? Saya Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Oh, kenapa? Enggak, ini saya datang bawa oleh-oleh berupa zakat buat kamu. Oh, katanya Nabi bilang, ya Salman, kau tahu saya diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak diperkenankan menerima zakat. Tapi kalau kamu nggak berat hati, boleh nggak kau titipkan sama saya? Ini zakat saya serahkan kepada yang berhak menerimanya. Nabi amanah ya. Boleh deh. Tapi bukan orang bener. Udah pulang tuh. Udah nggak usah. Pertama udah bener. Ya kan? Kedua dia mau ngetes kalau hadir diterima apa enggak. Itu hari kedua waktu ketok pintu, Nabi sudah tahu sebelum menyebutin siapa dia. Dari mana hari ini? Ada namanya ilmu firasah. Ilmu firasah itu kalau kita belajar ilmu firasah hari ini bisa tahu orang dengan ketokan pintunya. Bahkan di Hadramut, di sini ada kurma nggak? Ada sih kurma. Kalau ada orang datang dari negeri yang jauh, disiapin hadirin kurma, dimakan bijinya, dibuang. Tahu-tahu orang-orang yang ahli ilmu firasah itu juga yang biji-biji. Ini barusan kamu datangnya dari negeri Persia.